Haman-san, 何をやってるんですか？勉強しています。何を勉強しているんですか？日本語です。日本語は好きですか？うん。でも、日本語は難しいですから、一番面白いのは漢字です。Minasan, domo, konnichiwa, genki desu ka? Jumpa perdana di channel Ngomong Jepang. Di channel ini kita akan bersama-sama belajar tentang budaya dan bahasa Jepang. Berikut tulisan-tulisannya. Jika Anda bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang, atau ingin bekerja di Jepang, atau ingin punya pacar orang Jepang, nggak ada salahnya jika kita mulai belajar sejak awal bahasa Jepang, biar di sononya nanti tidak canggung, atau begitu masuk ke pelatihan kita tinggal melanjutkan. Banyak sekali orang yang bercita-cita ingin ke sana, baik ingin belajar melanjutkan sekolah atau ingin bekerja di sana. Negaranya maju dan sangat aman, masyarakatnya santun tapi disiplin super ketat. Gajinya juga lumayan gede. Masyarakat Jepang sangat santun dan dermawan. Tiap kali bertemu dengan orang asing selalu menundukkan badan sambil berucap hajimemashite, yang artinya salam jumpa perdana atau salam kenal. Selain itu, orang masyarakat Jepang juga sangat menjunjung tinggi standar operating prosedur, mulai dari memakai pakaian, makan, tidur, sekolah, antre, naik kendaraan, hingga berbicara pun memakai prosedur. Orang Jepang senantiasa membubuhi kalimat-kalimat yang diucapkan dengan imbuhan-imbuhan kesopanan untuk menghargai orang lain. Bahasa Jepang memiliki 3 karakter dasar, yakni bahasa umum atau bahasa formal, bahasa nasional, ditulis dengan aksara kanji. Kemudian partikel-partikel seperti wa, ga, ni, dan lain sebagainya ditulis dengan aksara katakana. Kata-kata serapan dari bahasa asing juga berikut nama-nama asing ditulis dengan kanji dan katakana yang dikombinasikan. Kemudian kata kerja dan kata benda ditulis dengan hiragana. Yang ingin belajar menulis bagi pemula harus dimulai dengan huruf hiragana dulu, baru setelah itu katakana dan kanji. Huruf hiragana ada sekitar 46 karakter, katakana memiliki 47 karakter, dan huruf kanji sangat banyak, ada sekitar 30.000 karakter menurut penelitian terakhir. Tapi jangan khawatir, pemerintah Jepang hanya meresmikan sebanyak 1945 karakter saja untuk keperluan hal-hal yang bersifat publik, seperti tulisan di koran, majalah, iklan, tulisan-tulisan berita di televisi, dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk pada bab pelajaran pertama, alangkah baiknya saya akan memberikan sedikit pengantar, yaitu berupa 5 tips bagaimana agar kita bisa mudah menyerap materi dan mudah hafal dengan beberapa macam kosakata dalam proses belajar kita nantinya. Yang pertama adalah persistensi. Persistensi ini beda sama konsistensi ya. Kalau konsistensi itu hanya sekedar rutinitas. Setiap minggu kita dapat pelajaran matematik 2 kali seminggu hingga 3 kali seminggu. Tapi selama setahun dapatnya cuma itu aja. Kalau persistensi, selain dari konsistensi, juga memaksimalkan daya serap otak terhadap materi yang kita hadapi. Ibarat menampung air dalam ember yang bocor, berapapun air yang ditampung habis. Diterima sekarang, besok lupa, diterima besok, lusa lupa, begitu terus. Cara mengatasinya ya ini, jangan sungkan-sungkan mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari, walaupun tanpa diperintah oleh guru. Seandainya hari ini kita sudah sampai di bab 10, jangan segan-segan mengulang ke bab 1 kembali, dibaca lagi, biar kita dapat poinnya, kita dapat angka 1, 2, 3 hingga 9. Jangan sampai kita dapat angka 9 tapi angka 1-nya nggak dapat. Orang Jepang sangat memprioritaskan prestasi di bidang studi. Jadi seandainya nilai mereka jeblok atau prestasi mereka menurun, mereka akan stres, depresi, bahkan bunuh diri. Jadi soal sekolah, soal studi di Jepang bukan hal yang main-main. Itu masalah harga diri yang mereka nggak segan-segan mempertaruhkannya dengan nyawa. Yang kedua adalah rasa suka. Menyukai semua jenis pelajaran itu sesuatu yang mustahil.
Pilihlah 1 atau 2 pelajaran dan fokuskan di situ. Segala sesuatu yang diawali dengan cinta atau suka biasanya akan mengalir sangat kuat dengan sendirinya. Jadikanlah 1 atau 2 mata pelajaran sebagai sarana pendukung cita-cita Anda di masa depan. Coba kita lihat anak-anak kecil yang sedang pegang gadget. Kita lihat mereka begitu mudahnya mempelajari, bahkan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam gadget tanpa diajari. Itu karena dimulai dari rasa suka. Ini juga ada contoh yang lebih ekstrim lagi, penggemar togel. Mereka dengan mudahnya menghafalkan buku 1001 tafsir mimpi tanpa kerja keras, tanpa belajar overtime. Gambar 1 sampai 1000 gambar, nomor berapa, gambarnya apa, mereka hafal di luar kepala. Karena apa? Karena memang didasari rasa suka. Hal ini bisa kita implementasikan dalam proses belajar kita. Seandainya walaupun huruf kanji segitu banyak, tapi kalau kita memaksimalkan waktu, melakukan persistensi semaksimal mungkin, sehari kita menghafalkan 3 huruf saja, maka dalam waktu 1 bulan kita akan berhasil menghafalkan 90 huruf. 90 huruf kali setahun sudah berapa? Lebih dari separuh target dari jumlah 1945 huruf tadi. Itu namanya persistensi. Persistensi hanya bisa didukung oleh rasa suka. Tanpa rasa suka mustahil persistensi bisa maksimal. Yang ketiga adalah rasa yakin. Yakinlah bahwa kita pasti bisa dan harus bisa. Sebab tidak ada yang mustahil di dunia ini asal kita mau ulet dalam hal apapun, dalam bekerja, dalam belajar, kuncinya ulet. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang sukses diawali dengan keraguan-raguan atau ketidakpercayaan diri. Semua harus diawali dengan keyakinan dan kepastian dalam melangkah. Kita sering mendapati diri kita atau orang lain yang belum sudah menjakmen dirinya sendiri bahwa saya pasti bisa, saya akan sulit di bidang dan lain sebagainya. Itu udon pada diri sendiri, dan ini akan sangat menghambat kita. Kendala yang paling besar yang akan kita hadapi bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Guru dan textbook, guru manual books itu hanya sebagai fasilitator. Keputusan dan hasil akhir kita sendirilah yang akan menentukannya. Tidak semua orang dibekali dengan kemampuan super macam Stephen Hawking atau Einstein. Kita hanya manusia biasa yang lemah. Dan untuk mengatasi kelemahan itu kita harus yakin. Hanya keyakinan yang bisa membuat kita kuat. Hanya keyakinan yang bisa membuat kita langgeng dalam menentukan langkah kita. Yang keempat adalah kurangi bermain-main dan mendengarkan musik. Bukannya nggak boleh. Logikanya begini. Otak manusia terbagi menjadi 2, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan dipakai untuk mengakses segala sesuatu yang berbau estetik. Dalam hal ini termasuk diantaranya adalah musik dan main-main. Itu masuk dalam hal estetik atau seni. Sedangkan otak bagian kiri dipakai untuk mengakses hal-hal yang bersifat materi matematis. Dalam hal ini bahasa termasuk dalam kategori matematis, karena dia bisa dirumuskan, walaupun nggak semuanya, tapi sebagian bisa dirumuskan. Untuk memaksimalkan kinerja otak kiri, maka otak kanan harus banyak-banyak beristirahat, karena frekuensinya ketika dia aktif, maka akan sangat mengganggu kinerja otak kiri. Memang ada sebagian kecil manusia yang bisa menyeimbangkan kinerja antara otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Tapi bukan berarti semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Untuk itu, jika ingin memaksimalkan kinerja otak kiri, maka otak kanan harus diistirahatkan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah menutup semua pintu yang bisa membangkitkan libido. Setiap dari kita yang normal pasti memiliki libido. Tapi jika terus-terusan distimulus dari hal-hal yang berasal dari luar, terutama dari gadget kita, dari HP kita, maka itu juga akan sangat menghambat turunnya ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu berasal dari Tuhan. Dan jika otak kita selalu ngeres,
maka itu akan menjadi tabir penghalang dari turunnya cahaya yang mestinya kita terima dan masuk ke dalam otak kita. Ya, demikian tadi sedikit pembukaan dari channel saya ini, dan sampai jumpa pada bab selanjutnya dan kita akan langsung masuk ke materi pelajaran. Mata ai masuk.